menyaksikan segalanya. Oh pulang tolonglah daku, katakan padanya ku cinta dia. Hati ini bila ku ingat saat itu, kami hanya saling memandang dan terdiam terpaku. Oh bukan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh bulan tolonglah daku, katakan padanya cinta dia. Oh lalanya hati ini bila teringat saat itu. Oh bukan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh bulan tolonglah daku, katakan padanya ku cinta dia. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Selatan, sudah dibuka oleh Windy and Friends, Dia. Dan hari ini senang sekali sore hari ini saya kedatangan para milenial yang luar biasa ini pemirsa. Ada narasumber saya, para mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Sriwijaya. Kita akan ngomongin tentang stunting. Nah, seperti yang kita ketahui nih ya, stunting ini sedang menjadi isu yang luar biasa di Indonesia. Stunting di Indonesia ini tahun 2022 ada datanya 21,6%. Nah, kabar baiknya di Sumatera Selatan ini angka stunting tahun 2022 ini turun 6,2%. Bagaimana sih para milenial ini melihat stunting? Hal inilah yang akan kita bahas di Suara Sriwijaya sore hari ini dengan tema Milenial Peduli Stunting. Dan sudah ada dua orang narasumber kami, mahasiswa-mahasiswi. Ada Feni Alfionita, mahasiswi Hubungan Internasional FISIP Universitas Sriwijaya. Feni, apa kabar? Halo. Baik, Kak. Sehat ya? Sehat. Senang ketemu Feni. Ada juga Eko Perdana Saputra, mahasiswa Fakultas Pertanian Unsri jurusan Agribisnis. Hai Eko, sehat? Halo, selamat sore Kak. Selamat sore. Kalian semua semester berapa nih? Kalau Feni baru mau masuk semester 7, Kak. Semester Habis 7. magang. Iya benar sekali apa yang dikatakan Penny. Jadi kami mau masuk semester 7 untuk tahun ini Kak. Oke, berarti bentar lagi udah mau selesai ya. Jadi kaum milenial yang sedang akan sibuk skripsi di semester mendatang. Good luck teman-teman. Tapi sebelum kita ke skripsi, kita ngomongin stunting dulu ini. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih stunting? Fanny tahu nggak stunting nih, Fan? Kalau stunting, jujur aku baru dengar agak familiar dengan kata stunting itu baru tahun lalu. Karena kebetulan tahun kemarin aku ikut pemilihan Bujang Gadis Palembang. Dan di malam penganugerahan itu ada salah satu teman aku yang dapat pertanyaan tentang stunting. Nah, disitulah baru pertama kali Feni tahu tentang stunting itu. Dibaca-baca juga pas dia opini kan, karena penasaran juga sama isu itu. Karena baru pertama kali dengar. Jadi dicari-cari, oh ternyata stunting ini adalah kelainan karena kekurangan gizi selama seorang ibu itu mengandung. Jadi paham, familiar setelah isu ini cukup happening dimulai dari tahun lalu karena masuk sebagai salah satu pertanyaan gitu ya di salah satu ajang gitu ya yang Feni ikutin. Nah kalau Eko sendiri sebagai mahasiswa pertanian nih, Benar banget. Udah lama tahu stunting nih? Kalau berbicara tentang stunting Kak ya. Sebenarnya Eko baru tahu juga tentang stunting, tapi lebih kenalnya ketika Eko masuk di dunia, terutama ketika SMA itu belum tahu tentang apa itu stunting, tapi lebih tahu tentang kekurangan gizi. Ya Bener. itu benar ini sekali. Istilahnya tuh baru familiar akhir-akhir ini, tapi sebenarnya kita tuh udah tahu Iya, ya, udah udah tahu lama sebenarnya. ya. Gimana tuh kok? Jadi awal pertama saya tahu itu ketika saya duduk di bangku SMA itu ya. Saya bilang tadi saya tahu ini adalah kekurangan gizi. Tetapi ketika saya cari-cari tentang benar apa yang katakan Penny, saya tahu stunting ini ketika saya join di salah satu pageant yaitu di Universitas Sriwijaya. Nah di situ saya mulai belajar tentang stunting karena selain kami menjadi duta pendidikan di Universitas Sriwijaya, kami juga belajar tentang apa itu stunting. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang stunting sih Kak. Oke, emang istilahnya nih baru familiar. Tapi kan tentunya kalau kayak Fendi sendiri juga kalau gizi buruk udah sering denger ya. Sudah, mungkin kata stuntingnya yang baru Benar. didengar, tapi lebih familiarnya sama gizi buruk.
sama anak gitu. Apa yang kalian sih memang masih muda ya, nggak mikirin tentang gizi buruk, tapi sebenarnya kan kalau kita ngelihat sekarang nih ya, pemerintah juga sudah mulai masuk nih ke milenial, jangan sampai atau ini kan apa yang terjadi sekarang tuh kan karena ibaratnya tuh masa lalu gitu. Nah mereka kan sekarang udah mulai masuk ke kalian nih, jangan sampai ini terjadi ke masa kalian nanti ke depannya. Nah Feni sendiri gimana nih ngelihatnya nih? Kalau ngelihatnya sendiri itu suatu dobrakan yang sangat bagus ya, apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya pendanaan pemerintah tentang stunting ini. Tapi kalau jujur aku sendiri agak merasa kalau ibaratnya aku nggak tahu tentang stunting ini di pageant, mungkin sampai sekarang aku nggak tahu stunting itu apa. Mungkin kalau lebih ke disosialisasikan mungkin di sekolah, baik SD, SMP sampai SMA, itu aku kebanyakan kalau sosialisasi mengenai kesehatan itu mungkin ke narkoba, HIV. Oh, iya. Jadi kayak mungkin kurang sosialisasi, pemerintahnya keep in touch tentang masalah ini mungkin. Perlu ya, semakin banget. agar lebih melek seperti Iya, itu benar. ya. Eko sendiri gimana? Kan Eko bilang dari SMA sebenarnya udah tahu ya Iya, ada gizi buruk. Apa sih yang ada dalam pikiran Eko pada saat itu dulu tuh? Tentunya kalau berbicara tentang gizi buruk, itu banyak sekali hal yang bisa kita lihat seperti pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan umurnya, itu bisa kita lihat. Nah, peran kita sebagai pemuda tentunya sangat penting untuk keberlangsungan atau masalah terjadinya stunting ini. Karena kita sebagai generasi muda, ini adalah tongkat estafet untuk generasi berikutnya. Yang akan dalam arti saya sebagai lelaki itu akan menikah dengan seorang perempuan dan tentunya harus paham tentang apa itu stunting supaya apa? Supaya generasi yang berikutnya yang setelah kami itu lebih baik untuk kedepannya. Jadi udah kepikiran juga ya dari sekarang ya, dari awal gitu kan ya. Nah kalau kata Feni tadi sih sebenarnya tuh harus lebih happening lagi nih sosialisasinya, atau harus lebih gencar lagi. Kalau Eko ngelihat sendiri gitu ya, sebuah kayaknya nih kalau media istilahnya, kalau media tuh nggak begitu nge-blow up, apakah orang tuh peduli? Kadang-kadang nggak sadar loh tetangga sendiri ternyata gizi buruk gitu. Gimana nih Eko menurutnya? Kalau menurut pandangan Eko nih Kak ya, benar apa dikatakan Penny, kalau lewat sosial media itu adalah salah satu cara kita memperkenalkan bahwa bahayanya stunting tadi. Nah tapi ada hal yang lebih penting ketika untuk mengenalkan stunting ini kepada masyarakat, terutama apalagi masyarakat yang ada di pedesaan, itu kan masih banyak yang belum mengetahui apa itu stunting karena salah satunya itu tentang pengetahuan yang ada di desa. Jadi menurut saya hal yang harus dilakukan ialah kembali lagi kepada pemerintah sih Kak. Bagaimana cara pemerintah mensosialisasikan stunting itu apa, terutama di daerah-daerah yaitu seperti desa dan juga penduduk-penduduk yang lain. Oke, nih kalau Feni ngelihat juga nih apa ya, keluarga. Kadang-kadang kita tuh nggak, apalagi sekarang ya, maksudnya individualisme kita tuh kan semakin terasa gitu ya di era sekarang gitu. Kadang-kadang kita juga nggak sadar nih, oh tetangga kanan kiri gitu ya, ternyata mereka secara tidak sadar, karena sebenarnya orang tuh juga nggak tahu kalau sebenarnya mereka tuh terkena stunting. Gimana nih Fen? Kalau menurut aku juga balik ke tadi, mungkin pendidikan di awalnya itu kurang Kak. Makanya sedini mungkin harus di kayak aware atau diberitahu sedini mungkin. Kalau enggak, kalau udah gede juga orang nggak pedulian juga kan orang-orangnya kalau gitu. Jadi mungkin aku bisa bilang untuk menanamkan pendidikan sedini mungkin untuk menghindari hal-hal tersebut. Oke, kalau Feni ngelihat nih ya sekarang sebagai milenial lah ya, Feni ngelihat tentang orang tua sekarang nih ngelihatnya gimana? Sebenarnya kan media sosial tuh kan udah sangat berpengaruh ya. Kita ngelihat tuh suka ngelihat kan keponakan online gitu ya. Feni pasti nggak mungkin lah kita ngelihat di sosial media tuh yang berseliweran di beranda kita gitu kan ya. Feni lihat tuh gimana nih ngelihat orang tua sekarang mendidik, bukan mendidik ya istilahnya, memenuhi gizi terhadap putra putrinya gitu. Sebenarnya itu tergantung individual dari orang tua itu sendiri ya. Mungkin kalau di sosmed itu sebagai gimana ya bilangnya, pastinya orang tua ingin memberikan cerminan yang baik ke orang-orang. Oh, aku orang tua yang baik, aku memberikan gizi yang baik dan juga kasih sayang yang baik kepada anaknya gitu. Mungkin hal itu juga bisa dicontoh, mungkin ada salah satu selebgram mungkin Rachel P-nya yang suka kayak buatin bekal-bekal gitu untuk anak. Banyak ya yang hashtag berbeza. bekal siapa Benar, gitu kan ya. perhatian ke keluarga. Sebenarnya itu salah satu bentuk pendidikan parenting yang bagus juga. Bentuk kampanye juga Benar, ya. bentuk Betul kampanye. ya. Iya. Melalui sosial media dengan cara-cara mereka gitu kan. Benar. Oke, Eko nih melihat gimana?
bagaimana melihat pemenuhan gizi gitu kan ya kan. Nah kalau kita ngomongin stunting itu kan dari Eko sendiri sih, stunting itu tuh seperti apa sih yang kurang? Pokoknya dari segi kan mahasiswa pertanian ini ya, maksudnya seperti apa makanan yang memang memenuhi kebutuhan gizi sih bagi putra putri ini, bagi anak-anak gitu. Oke, kalau berbicara tentang stunting, tentunya ini adalah kurangnya asupan nutrisi ya Kak. Nah benar sekali, jadi dengan cara apa kita memberikan nutrisi kepada anak, terkhususnya kepada ibu yang lagi hamil, itu karena sangat berpengaruh untuk ketika berlangsung besarnya bayi. Nah jadi makanan-makanan yang harus diberikan seperti banyaknya sayur, buah-buahan, itu adalah hal yang penting untuk mencegah yang namanya stunting. Karena mungkin ibu-ibu yang di rumah, ini yang lagi hamil nih, Eko pernah baca sedikit bahwa gejala stunting itu kan bisa dilalui melalui seorang ibu. Nah, ketika melahirkan, jadi kita bisa melihat anak itu terkena stunting atau tidaknya itu ketika dia berusia sekitar 2 bulan. Jika perkembangan berat badan, tinggi badannya tidak berkembang, itu jadi lebih disarankan untuk langsung ke dokter biar tahu. Terindikasi iya, itu benar ya. sekali. Jadi emang dari usia bayi dalam bahkan gini loh, kalau saya baca juga itu tuh sebelum pranikah. Setuju nggak kalian? Maksudnya gimana Feni? Kalau misalnya pranikah tuh sebenarnya itu tuh sudah harus diperhatikan nih. Teman-teman nih yang masih remaja-remaja istilahnya, kalau generasi-generasi itu udah sangat memperhatikan hal tersebut. Gimana Fen? Bener sih, karena Kak balik lagi ke ibu muda tadi ya. Mungkin kalau dari awal si ibunya udah sehat dari awal, mungkin calon anaknya tadi juga akan tumbuh sehat jika asupan nutrisinya itu baik sebelum dia mengandung tadi, mungkin itu sih. Eko ngelihat sendiri gitu. Nah teman-teman yang masih muda nih, saya tahu banget maksudnya kalau misalnya kita masih muda tuh kan gaya hidup kita gitu kan ya, makanan junk food dan lain sebagainya. Itu gimana tuh kalau kamu Eko ngelihatnya begadang mahasiswa? Gimana tuh? Sebenarnya kalau masalah kayak mahasiswa zaman sekarang kan banyak sekali begadang, terutama Eko juga sering begadang sih Kak. Iya betul. Tapi kembali lagi, ketika kita udah bergadang maka kita harus kembalikan kepada nutrisi apa yang kita makan. Seperti makan yang harus benar-benar ada sayurnya atau buah-buahan, dan juga nutrisi-nutrisi harus terpenuhi. Nah kalian tuh sebagai anak-anak muda nih ya, kepikiran gak sih maksudnya saya makanya biasanya kan orang-orang yang memang sudah sakit lah atau udah yang mau program diet, kalau metabolisme masih muda ini kan ya makan apa aja tetap kurus, tetap Iya, itu nggak mikirin olahraga, makan habis makan tidur juga. Nah itu kalian tuh kepikiran gak sih itu? Kalau aku jujur aku kepikiran, tapi yang beratnya adalah penerapannya Kak. Kita berpikir aku baru, karena postur badan aku juga, aku termasuk orang yang kurus. Aku mau mulai makan yang sehat, mau olahraga, cuman itu udah kepikiran tapi selalu terhambat kayak besok aja deh, besok aja deh. Mager ya? Mungkin itu salah satu problematika yang dihadapin sama teman-teman milenial yang lain. Hampir sih Hampir ya, semuanya gitu ya, karena emang kesadaran itu tuh belum lah ya, masih menikmati sih Iya, gitu. benar. Emang ada kepikiran, cuman penerapannya. Mungkin. Eko sendiri sih kesadarannya itu gimana nih kalau teman-teman yang milenial ini? Kalau masalah kesadaran sih, emang kita tuh selalu apa ya Kak, selalu terpikir, oh ini tuh nggak baik, oh ini baik. Tetapi untuk melakukan itu susah. Iya, untuk membiasakan itu susah sih Kak. Secara teori tahu Iya, gitu bener, ya. tahu. Kalau masalah teori udah tahu, tapi untuk terjun langsung atau membiasakan itu susah. Wah itu sih sebenarnya itu problematika kita semua Iya, sih benar. teman-teman. Bingung juga ya bagaimana untuk bisa tetap menerapkan hidup sehat itu, padahal sebenarnya ini adalah kunci awal agar tidak terjadi stunting itu dari diri kita ini. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya tentang stunting, tapi setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel.
TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Milenial bicara tentang stunting masih menjadi tema kita di sore hari ini bersama dengan Feni, mahasiswi dari FISIP Unsri, dan juga Eko, mahasiswa dari Pertanian Unsri. Ya, betul ya, dua-duanya ini mahasiswa-mahasiswi Unsri semua. Tadi udah ngobrolin tentang stunting meskipun kita baru mengenal kayak Feni dan juga Eko ini istilah stunting ini baru-baru ini beberapa tahun terakhir. Tapi sebenarnya sudah paham sekali gizi buruk itu udah lama gitu kan ya. Nah, kalau Feni sendiri sih ngelihat gimana sih gejala-gejala stunting itu tuh ya? Kalau dari beberapa sumber yang aku baca di sosmed Kak, itu mungkin benar kata Eko tadi, salah satu ciri-cirinya adalah anak itu tumbuh lebih kerdil daripada anak-anak seusianya. Nggak cuma dari secara fisik aja, tapi juga secara kecerdasan. Si anak yang terkena stunting ini cenderung lebih lambat menerima atau menangkap informasi yang diberikan. Gitu. Lebih kecil, kemudian lebih lambat gitu kan ya. Terus apa lagi nih kamu yang Feni tahu nih? Mungkin kalau sejauh ini itu aja sih Kak yang aku tahu Lebih secara umum. dari secara fisik dan juga secara daya tangkap gitu kan ya. Nah, kalau Eko sendiri ini gimana? Mungkin kalau tambahan untuk dari Penny tadi, anaknya lebih cenderung malu-malu Kak. Kalau stunting, iya. Jadi lebih pendiam karena apa? Karena pola pikir otaknya tidak terlalu memenuhi ketika dia berumur kecil, dan juga postur badan itu sangat terlihat. Jadi ada kata-kata yang mengatakan bahwa orang yang pendek itu belum tentu stunting, tapi orang stunting itu udah pasti pendek. Oke. Ya.
Tapi kan kadang-kadang orang juga berdalih kan emang keturunannya gitu, Iya, benar nggak sekali. tinggi-tinggi banget gitu. Gimana tuh kalau kalian itu? Jadi benar sekali itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan mungkin salah satunya ibu-ibu yang di rumah itu tidak terlalu peduli tentang stunting karena banyaknya pemikiran-pemikiran bahwa genetik Kak, kembali lagi pada genetik. Iya, normal. gitu. Sebenarnya itu ada kaitannya juga. Sebenarnya itu ada genetik, tapi ada juga permasalahan tadi terhadap stunting sih Kak. Oh oke, berarti kalian setuju berarti sebenarnya faktor genetik itu sebenarnya bisa diperbaiki dengan gizi yang baik itu tuh benar. bisa diperbaiki gitu Pak. Benar. Oke, kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Iya, Halo, iya dengan Bapak siapa di mana? Pak Ardi di Palembang. Oh, Pak Ardi, silakan Pak Ardi. Iya, mau sharing aja, tanya. Sharing. Oke, silakan Pak. Ini, saya ini hobi jalan sih. Masih ada sih orang kan maaf ngomong cara minta karena kekurangan makan di kota Palembang ini kan gizi buruk ini. Pertanyaan saya, kenapa sih pemerintah kota Palembang ini kurang prihatin? Banyaklah anak-anak muda ini yang peduli tentang stunting gizi buruk di kota Palembang ini. Apalah penyebabnya? Apa pemerintah Palembang ini kurang peduli atau kurang diperhatikan? Itu aja pertanyaan saya. Oke, baik. Kasihan saja sih, sebabnya saya kan kalau jalan ke pasar 16, ke pasar-pasar Remabang itu masih ada orang kurang makan karena gizinya buruk itu, malah perutnya cak buncit, gemuk itu datang apa kenapa ujinya kurang makan, dan apa pemerintah kurang peduli apalah. Oke. Menurut Mas tuh kenapa penyebab seperti ini kota Palembang penyebabnya? Mas dan Mbak bisa tak jawab pertanyaan saya Oke, atau baik. mengerti pertanyaan saya? Baik, terima kasih Pak Ardi. Sebuah fenomena mungkin yang disaksikan oleh Pak Ardi ketika jalan-jalan ya di sekitaran pasar-pasar di kota Palembang. Pak Ardi menemukan beberapa anak-anak yang memang terindikasi stunting. Bagaimana melihat siapa nih? Feni dulu, Eko dulu, Feni boleh? Mungkin anak-anak di jalanan mungkin Kak ya. Mungkin. Mungkin salah satu faktor penyebab dari ini adalah kemiskinan. Balik lagi ke ekonomi tadi. Iya. Mungkin karena secara ekonomi mereka tidak bisa memenuhi pangan yang sesuai untuk gizi mereka pada saat itu. Jadi mungkin bapaknya sering ngelihat mereka mungkin istilahnya mencari uang untuk makan lagi, untuk makan. Itu susah. Sedangkan balik lagi bahan-bahan pokok yang sehat saja sudah cukup mahal ya untuk sekarang. Itu sih Kak. Fenomena yang terjadi ya memang seperti itu, kemiskinan itu menjadi salah satu penyebab utama jadi stunting ini ya. Gitu. Eko gimana kok? Iya benar Kak, jadi faktor utama stunting ini adalah kemiskinan. Tetapi kembali lagi, dengan adanya kemiskinan ini harusnya pemerintah yang harus terjun langsung. Ya seperti yang Bapak bilang tadi bahwa banyak sekali di pasar-pasar, ada di daerah Lemabang ataupun di daerah lainnya itu banyak sekali anak-anak kecil yang mengalami stunting. Nah ini harus perlu diperhatikan lagi bahwa pemerintah harus terjun langsung, bukan hanya sosialisasi, tapi harus memang benar-benar terjun langsung ke masyarakat tersebut sih Kak. Berarti bahwa memang kita nggak menutup mata ya, Iya, bahwa benar. memang itu terjadi gitu ya. Kita setiap hari bertemu dengan anak-anak yang seperti itu yang terindikasi gitu kan ya. Gimana kalian melihatnya gitu sebagai generasi milenial ini, Fanny? Mungkin salah satu hal yang menjadi penyebabnya itu adalah pernikahan dini mungkin salah satunya. Gimana? Dimana iya. pernikahan dini ini yang mungkin ada istilah yang tren beberapa waktu yang Fanny baca itu orang yang miskin itu tidak boleh punya banyak anak. Mungkin dalam konotasinya beberapa orang mungkin bisa berkomentar negatif tentang hal itu, tentang banyak anak banyak rezeki. Iya, mungkin. oke. Padahal dengan mereka dengan pernikahan dini tersebut dan menghasilkan anak lebih dari 2 mungkin lebih banyak, itu malah memperpanjang rantai kemiskinan. Iya. Karena sebagai orang tua kita tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk melahirkan, tapi memastikan anak tersebut memperoleh tempat yang nyaman, makan yang nyaman, bagaimana pendidikannya. Hal tersebut tidak bisa terencana dengan baik apabila orang tua tersebut terjarit
kemiskinan tadi, malah memperpanjang. Betul, setuju. Kita terima telepon lagi nih, telepon yang masuk. Halo, selamat sore. Halo, Halo, selamat sore Mbak. selamat sore. Dengan Ibu Ruli. Saya Ibu Ruli, Pak Nasa. Oke, silakan Bu Ruli. Iya, ya, selamat sore juga. Iya, selamat sore juga untuk Adik Eko dan Feni. Selamat sore Ibu. Nah, kalau saya menanggapi dari masalah stunting ini, saya terutama dari pemerintah kurangnya penyuluhan masih kurang di pedesaan maupun di kota. Karena sekarang banyak orang-orang kita ini yang tidak mengerti apa arti stunting dan bagaimana untuk mengurus anak yang baik. Seperti kata Mbak Penny tadi, dari pernikahan usia yang belum memadai kan, bisa juga dari tidak kemampuan. Nah itu ada juga, dan ada juga dari keluarga berencana juga, harusnya juga dia nggak mampu tapi dia banyak anak. Nah sementara apa yang mau dikasih, walaupun ada ini tapi gizi buruk itu pastilah. Sama juga dari anak-anak gizi seperti mahasiswa gizi. Kalau saya tuh menekankan juga, cobalah dari mahasiswa gizi yang belum bekerja itu coba sering datang memberikan penyuluhan ke sekolah, di mana tempat berkumpulnya emak-emak, adik-adik yang mengerti apa artinya stunting itu dan kebutuhan kehidupan kita ini keseharian harus asupan kita ini harus suka makan sayur, ikan, buah, itu harus diberikan pengertian pada anak-anak, pada adik-adik kita. Nah, sudah itu juga, dan coba juga mahasiswa yang bagian gizi yang belum dapat lapangan kerja, coba ciptakan juga lapangan kerja, buka kantin gizi. Oke. Nah, kantin gizi seperti di sekolah, di rumah sakit, di kelurahan, kecamatan, apa sih salahnya buka kantin gizi kecil-kecilan dulu? Jadi seperti ibu-ibu yang bekerja, itu suatu meringankan untuk merawat anaknya gitu, kalau himbauan saya. Nah itu aja Mbak Penny, Mas Eko. Ya, makasih juga Mbak Asa. Iya. Mohon dijalankan lah gitu. Kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ruli, luar biasa ini ya memberikan masukan-masukan. Gimana Eko, boleh ditanggapi dulu? Benar sekali. Jadi Eko sangat setuju dengan tanggapan saran dari Bu Ruli tadi. Karena selain dari pemerintah tadi, tentunya mahasiswa memiliki peran seperti mahasiswa yang telah lulus, telah wisuda, seperti mahasiswa gizi tadi, itu memiliki peran untuk membuka kantin gizi. Karena sangat penting ini. Itu sih Kak. Feni gimana Fen? Mungkin ini salah satu hal yang mungkin beberapa orang ataupun pemerintah belum terpikir mengenai hal tersebut. Mungkin pemerintah sendiri bisa mensosialisasikan ini kepada anak-anak gizi sendiri. Jadi mereka tumbuh rasa kepedulian terhadap lingkungan. Benar kata saran Ibu tadi, benar-benar bagus banget tentang gimana caranya anak-anak gizi ini tadi menyebarluaskan tentang perihal stunting ini dan juga solusinya tentunya. Kalau menurut aku juga hal tersebut bisa didukung oleh organisasi-organisasi kampus seperti himpunan mahasiswa gizi dan juga mungkin BEM-nya dari FK juga mungkin. Hal tersebut bisa memberikan kegiatan yang positif juga tentunya untuk mereka. Jadi maksudnya kita tuh sepakat gitu ya bahwa memang tugas ini memang tugas pemerintah iya, tapi tugas kita semua untuk mensosialisasikan dan juga bukan hanya mengkampanyekan tapi ikut serta gitu ya, ikut serta dalam pemberantasan gizi buruk ini gitu ya. Kalian setuju gak nih? Sepakat ya? Sepakat. Oke, nah kalau kata Feni tadi nih kok salah satu penyebab ini juga terjadi itu kan adalah karena pernikahan dini juga ya, ketidakpahaman. Kadang-kadang kan orang ya menikah aja dulu gitu karena kita tidak tahu ternyata tugasnya sebagai orang tua tuh banyak. Kata Feni tadi kan ternyata bukan hanya melahirkan saja tetapi juga mendidik putra dan putri ini gitu agar jangan sampai rantai kemiskinan itu terus berlanjut. Gimana tuh kok? Benar, jadi untuk usia nikah dini itu memang banyak sekali sekarang, apalagi di Indonesia khususnya kayak terjadinya pernikahan dini yang menyebabkan munculnya stunting tadi. Nah jadi kita sebagai generasi muda tentunya harus peduli terhadap stunting dan janganlah kita boleh menikah dini, tapi kita harus paham dulu
seperti paham dalam berkeluarga itu harus penting karena ketika kita menikah dini kita harus siap untuk merawat, melahirkan, memberikan ASI yang cukup untuk anak dan juga pendidikan karena pendidikan itu hal yang sangat penting. Faktor ekonomi juga menjadi sangat penunjang yang utama ya, karena ketika gizi yang buruk, maksudnya gizi yang baik itu didapatkan ya dari sumber-sumber yang baik juga gitu kan ya. Menurut Feni gimana nih, kadang-kadang kan kita tidak menutup mata terhadap pernikahan dini ya, kayak kata Eko tadi ya tidak masalah, asalkan sudah cukup semuanya lah istilahnya. Feni gimana Feni? Kalau aku juga setuju sebenarnya. Patokan dari menikah itu sebenarnya tidak ada. Orang itu menikah ketika mereka siap. Terkadang hal yang membuat aku tidak setuju dengan masyarakat ini membuat timeline kehidupan untuk seseorang. Misalnya di usia 21 tahun mereka harus sudah lulus kuliah. Di 24 tahun mereka sebagai wanita juga harus menikah. Padahal menikah itu bukan tergantung timeline dari yang diberikan oleh masyarakat. Seharusnya menikah itu ketika seseorang itu telah siap secara ekonomi, secara mental juga harus sudah siap tentunya. Jadi standar itu tuh dilihatnya dari standar pribadi, jangan standar secara umum pada umumnya gitu kan ya. Terus semakin menarik nih perbincangan kita nih, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya pemirsa. Tapi setelah jeda iklan berikut ini tetaplah bersama kami. Ku pernah coba bertahan, namun sering terlupakan. Ku pernah coba melawan, tapi aku tersingkirkan. Lebih baik berpisah daripada terus terluka. Karena aku selalu yang salah, jujur aku terlambat. Aku tak mengejarmu saat kau pergi, bukan karena aku tak cinta lagi, tapi ku ingin berhenti. Kita saling menyakiti, aku tak menahan tetap di sini, bukan karena tak bahagia lagi, tapi kini ku sadari cinta tak harus saling miliki. Lebih baik berpisah daripada terus terluka. Karena aku selalu yang salah, jujur aku tak mau. Aku
mengkaji ajaran-ajaran Islam bersama ustadz dan ustazah ternama, menelaah makna, menguatkan iman dan tauhid sebagai tuntunan kehidupan. Saksikan dakwah TVRI dan dakwah keliling setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Kak? Kamu di mana, Pipa? Aku di mana? Aku di KM 12, Kak. Kenapa, Kak? Oh, ini ada kiriman buat kamu. Ada kiriman? Iya, Oh, ambil di mana nih, Kak? di Pasar Partimo, KM Limo. Hah? Di KM 5? Di mana itu, Kak? Ya, kamu cari aja sendiri. Oh ya, selagi aku coba cari ya. Oke. Di mananya sih KM 5? Ini udah KM 5 semua. Halo, Kak, di mana, Kak? Kamu yang di mana? Ini aku udah di KM 5, Kak. Kok lama banget sih? Ya kan Kakak tahu aku pakai sepeda dari KM 12. Wajar kalau lama. Iya. Terus, Itu ada ibu-ibu. oh, di ibu-ibu. Ya, di Titipan ibu-ibu. itu. Ya, di ibu-ibu. Yang pakai jilbab warna biru dongker. Oh, oke. Udah lihat sih aku. Oke. Ya, Langsung kamu minta ke langsung situ aja ya. ke sana. Oke, siap. Permisi, Mbak. Mbak, ada titipan buat Afifah ya, Mbak? Mana tuh, Mbak? Oh. Kasih ya, Mbak. KM 0? Nah, sudah. Di mana KM 0? Aku yang 100% Palembang beda tahu di mana KM 0. Mbak tahu enggak KM 0 di mana, Mbak? Di sekitaran Bundaran Masjid Agung. Bundaran Masjid Agung ya? Sudah, makasih ya, Mbak. Aku ke situ dulu ya. Nah, ini KM 0 Kota Palembang. Kabarin kakak dulu. Halo, Kak. Kak, aku udah di KM 0 Kota Palembang ini, Kak. Jadi titipannya di mana nih sekarang? Belakang tugu. Di mana? Belakang tugu. Belakang tugu. Oke, bentar aku cek dulu ya, jangan dimatiin. Ya. Bentar. Oh, ada nih. Bentar, Kak, aku buka dulu. Ya, dibuka aja dulu. Selamat datang di KM 0.0-nya Kota Palembang. Kak, ini titipannya ini doang? Ya, itu doang. Gak ada yang lain? Ini aku udah jauh-jauh loh, Kak. Jalan-jalan di Kota Palembang buat ngambil titipan kakak ini doang jadi. Iya. Ya ampun, kakak ngeprank aku. Enggak lah, biar kamu tahu aja Ya di mana ampun, titik Kak. 0 Kota Palembang. Banyak nih yang nggak tahu titik nol dari Kota Palembang. Ternyata titik nol Kota Palembang berada di dekat kaki Menara Masjid Agung Palembang. Titik nol ini menjadi pertemuan awal Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Riyakudu. Jadi gimana? Udah pada tahu kan di mana titik nol Kota Palembang? Kalau penasaran, datang aja langsung ke Kota Palembang dan icip-icip pempek.
Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya, Milenial Peduli Stunting. Masih menjadi tema kita di sore hari ini. Masih bisa bergabung bersama kami di line telepon di 0711311444 bersama dengan Feni dan juga Eko, para mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Sriwijaya. Oke, ini terakhir Bu Ruli ya, banyak sekali masukan-masukan dari Bu Ruli. Kalau tadi juga Feni bilang bahwa ini juga salah satu penyebab stunting ini adalah pernikahan dini juga. Mungkin bukan pernikahan dini yang disalahkan, tetapi ketidakpahamannya ya, ketidakpemahaman, pengetahuan para orang-orang yang menikah dini gitu kan ya. Nah, kalau Eko sendiri nih ngelihat nih, pasca hal tersebut gitu, kamu ngelihat gak sih ini sebuah rangkaian lingkaran setan yang cukup terjadi berkesinambungan gak sih ini? Iya benar sekali Kak, karena dengan adanya pernikahan dini tadi bahwa kurangnya pengetahuan. Ah, berarti harusnya melingkar-lingkar di situ aja sih Kak sebenarnya pembahasan tentang stunting ini, karena dengan kurangnya pengetahuan maka terjadinya pernikahan dini tadi maka akan terulang kembali seperti itu Kak. Terjadi lagi gitu ya Fen ya. Kalian dulu ini kan karena alhamdulillah ya tuh kalian memahami gitu ya, ikut belajar gitu kan ya. Nah kalau dulu tuh di sekolah dulu tuh disosialisasin gak sih, diajarin gak sih gitu? Kalau aku jujur, karena aku baru tahu stunting itu mungkin 1 tahun kebelakangan ya Kak ya. Menurut maksud aku dari SD, SMP, SMA itu mungkin hampir setiap tahun pasti ada penyuluhan mengenai narkoba dan juga HIV. Nah, yang namanya tentang gizi buruk itu belum ada sih Kak. Bahkan kayak posyandu juga kurang sih dalam penyuluhan tentang masalah ini. Walaupun dalam penyebutannya dulu tuh bukan stunting ya, mungkin lebih ke gizi buruk. Kurang sih Kak kalau menurut kurang aku. Ya pemahaman kita ya, kalau nggak istilahnya kalau nggak ikut pijan, kalau nggak belajar nggak tahu gitu kan ya istilahnya gitu kan ya. Ikut kemarin nggak tahu malah sampai sekarang. Kalau Eko sendiri gimana dulu di sekolah dia? Kalau pribadi Eko kan besarnya di daerah sih Kak, khususnya di Oki. Jadi tentang pemahaman tentang stunting ini memang belum ada. Nah, jadi ketika duduk di bangku SMA itu pun baru mengenal kata gizi buruk tadi. Nah, ketika join di salah satu pageant, nah di situ kami belajar tentang apa itu stunting, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan muncul, apalagi ketika kami di malam penganugerahan. Nah, itu biasanya muncul salah satu pertanyaan tentang stunting. Itu. Jadi kalian belajar dan memahami, tetapi untuk sosialisasi tersebut masih sangat minim ya. Benar sekali, Kak. Masih belum memahami itu kalau orang tidak tahu gitu kan ya. Nah, kadang-kadang juga orang tuh nggak sadar sebenarnya apa yang mereka lakukan itu tuh sebenarnya akan menyebabkan gizi buruk gitu ya. Entah, kan ini faktornya banyak ya, kalian tahu. Faktor dari stunting ini kan bisa jadi lingkungan juga. Faktor lingkungan yang tidak bersih gitu kan ya. Kemudian faktor makanan jelas sudah gitu. Orang-orang tuh kadang-kadang memahami nggak sih, sadar nggak sih gitu, Fen? Mungkin kalau dari pribadi aku sendiri mungkin ada yang paham. Dan ada di antara orang-orang ini, misalnya kita ibaratkan dalam satu lingkaran, mungkin orang ini paham, tapi balik lagi ke penerapannya yang susah. Mungkin ada beberapa orang yang suka milih-milih makannya, mungkin termasuk dari keluarga aku sendiri, kayak adik-adik aku itu agak kesusahan makan sayurnya. Iya sih. Mungkin salah satu cara mengatasinya adalah bagaimana makanan yang tidak sehat dan dianggap mereka tidak enak itu divariasikan menjadi makanan yang menarik untuk dimakan. Mungkin itulah PR ya. Maksudnya PR harus punya pengetahuan itu kan orang tua gitu kan ya. Makanya panjang ya sekolahnya terus menerus gitu kan ya. Eko gimana kok? Kalau dari pendapat Eko sih Kak, kembali lagi kepada yang namanya angka kemiskinan. Sebenarnya terkadang orang tuh paham Kak, tapi bagaimana untuk melakukan itu? Ya salah satunya perlu uang untuk beli seperti sayuran ataupun buah-buahan. Karena angka kemiskinan sekarang kan apalagi di Indonesia kan. Nah jadi hal yang harus dilakukan ialah kembali lagi kepada pembelajaran tadi sih Kak. Kita harus paham dan tahu apa itu stunting tadi. Angka kemiskinan, nah itu kalau kata Eko tuh karena faktor utama. Tadi juga udah dibilang juga sama Feni juga di awal ya, bahwa memang angka kemiskinan gitu ya. Dampak dari kemiskinan ini kan luar biasa ya. Feni banyak nggak sih ngelihat apa sih beberapa kasus-kasus terkait kemiskinan, hubungannya dengan stunting ini apa gimana nih? Bener sih Kak, mungkin baru-baru ini juga lagi ramai ya. Yang namanya kemiskinan itu pasti akan menjalar kemana-mana. Salah satunya adalah meningkatnya kriminalitas di masyarakat, tingkat kriminal. Nah, kemarin aku sempat scroll sosial media juga, mungkin ada seorang pria yang udah menikah.
karena kayak mungkin kepepet juga ya, nggak makan, mau ngasih makan anaknya juga, karena di info itu juga dia punya anak yang masih kecil yang harus diberi makan. Dia sampai mencuri, merampok rumah yang malah nggak jauh dari rumahnya, di rumah tetangganya. Itu terjadi oleh salah satu selebgram. Aku lupa namanya siapa. Tapi itu kan membuktikan bahwa awal dari stunting ini dan kejahatan-kejahatan yang lain itu awalnya dari kemiskinan tadi. Mungkin itu sih Kak. Wah, maksudnya miris ya sebenarnya kalau kita ngelihat kan orang melakukan tindak kriminal yang sebenarnya mungkin nggak ada niat gitu kan ya, tapi karena kebutuhan perut gitu kan ya. Nah, ketika kebutuhan perut dibutuhkan, boro-boro mau memikirkan 4 sehat 5 sempurna gitu ya kalau makanan ya gimana, yang penting kenyang dulu. Iya benar sekali Kak. Jadi terkadang kalau masalah perut itu apapun yang ada di depan itu dimakan sih Kak. Iya benar. Malah ngalahin istilahnya obat-obat terlarang ya katanya, benar. kalau itu gimana kalau nggak makan. Gitu. Benar sekali Kak. Jadi faktor utama dari stunting ini kembali lagi kepada kemiskinan sih Kak. Kalau memang udah mencukupi, maka itu adalah salah satu cara mengatasi stunting tadi. Benar. Kalau ekonominya baik, tingkat terjadinya stunting itu sangat kecil. Ya, Bukan tidak mungkin terjadi, tapi sangat kecil persentasenya. Istilahnya tuh siapa sih orang tua yang nggak mau ngasih makanan anaknya bergizi gitu ya. Sebenarnya, tapi kalau mampu pasti akan diusahakan gitu ya. Mungkin belum jadi orang tua ya, tapi kan kita pun begitu ya, akan memberikan yang terbaik gitu kan ya. Cuman kan memang faktor-faktor di luar ini ya, gitu. Jadi masalahnya. Oke, nah balik lagi ke lingkaran sih, balik lagi ke lingkaran tadi. Kalau misalkan sudahlah dia melahirkan, istilahnya sudah punya anak, istilahnya seperti itu. Dampaknya ke anak ini, bagaimana dengan ke pendidikan mereka, gimana tuh, Van? Mungkin sesuai kata pepatah itu pendidikan yang paling pertama akan didapatkan oleh seorang anak itu ketika dia di rumah. Nah, bagaimana si orang tua ini memiliki kesadaran bahwa mendidik anak dan juga memberikan pendidikan karakter yang baik untuk anak itu sangat penting. Yang mana pendidikan karakter inilah yang akan dia bawa nanti di luar rumah. Nah, yang jadi PR-nya sekarang adalah bagaimana memastikan seorang orang tua, baik ibu, ayah, itu memiliki kayak semacam niat ataupun keinginan untuk mendidik anak mereka seperti apa. Mungkin ada beberapa orang tua yang masa bodoh mungkin. Kita tidak memungkiri beberapa orang tua yang mereka menjaga anak mereka dengan baik tapi tidak memperhatikan ekstra seperti pendidikan karakter tadi. Mungkin mereka cuma memberikan hal-hal yang bersifat kebutuhan dan juga wajib. Padahal mereka nggak tahu kalau misalnya pendidikan karakter di rumah itu adalah sesuatu yang wajib. Setuju. Sangat penting. Gimana kok? Ya benar sekali Kak. Jadi pendidikan karakter itu ialah ditanam ketika kami masih kecil ataupun teman-teman lagi kecil. Itu sangat penting karena dengan adanya pendidikan karakter itu orang tua terjun langsung kepada anak tersebut Kak. Jadi dengan adanya pendidikan karakter itu adalah hal yang paling penting, mengajarkan anak. Hal yang paling penting untuk mengajarkan anak dari kecil, dari dini mungkin gitu kan ya. Biar ke depannya itu tuh jalannya tuh istilahnya tuh lebih mudah lah ya istilahnya. Karena balik lagi Kak, anak itu tadi akan menjadi orang tua di masa depan. Apabila dari mereka sendiri sudah memiliki istilahnya suara hati. Betul. Untuk memperbaiki kayak semacam pola asuh. Memperbaiki pola asuh dari mungkin orang tua kita di zaman-zaman dulu cara mengasuhnya beda. Makanya ada statement yang mungkin orang tua yang akan menjadi orang tua di masa depan kan generasi milenial ini, mereka akan menjadi orang tua yang baik karena mereka mengerti perasaan apa yang mereka rasakan pada saat ini mungkin. Apa yang mereka rasakan saat ini dan juga mereka diberikan pengetahuan yang terbaik gitu kan ya, untuk bisa jangan sampai terjadilah kesalahan-kesalahan di masa-masa lalu gitu kan ya. Mungkin yang menjadi hal yang membedakan dengan generasi sebelumnya adalah generasi pada saat ini lebih open minded dengan hal-hal yang istilahnya mungkin tabu. Kita balik lagi mungkin hal yang tabu berupa misalnya kayak pendidikan seksual. Mungkin bagi orang-orang di zaman dulu itu merupakan hal yang tabu. Tapi kita di era sekarang menerima dengan baik itu sebagai bentuk dari edukasi. Setuju. Oke. Kau gimana? Setuju sekali Kak kalau dari pendapat Penny. Karena dengan kita memiliki ketahuan itu sangat penting sih Kak. Oke. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana teman-teman nih para milenial ini melihat peran dari pemerintah nih. Kan? Peran dari pemerintah terkait hal ini. Kalian merasakan nggak sosialisasi yang diberikan? Kemudian juga
euforia dan juga bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah tentu pasti punya program gitu ya. Presiden sendiri juga mengutamakan bahwa bebas Indonesia, bebas stunting gitu kan. Gimana nih kalau Eko dulu deh? Kalau berbicara tentang pemerintah ya Kak, kemarin Eko juga sempat baca salah satu berita bahwa sebenarnya pemerintah udah sangat giat nih Kak untuk membicarakan masalah stunting. Tapi ada beberapa hal yang membuat menghambat, salah satunya ialah penyalahgunaan dana. Nah, itu harus diperhatikan. Bukan hanya pemerintah sih sebenarnya. Kita harus sadar, kita sendiri harus sadar, masyarakat harus sadar tentang hal itu. Gimana, Fen? Kalau menurut aku juga aku setuju dengan Eko, karena mungkin dari pemerintahnya sendiri sudah melakukan usaha yang terbaik, mulai dari pemberian dana dan juga penyuluhan tadi. Iya, tapi mungkin balik lagi ada beberapa oknum yang memanfaatkan hal tersebut. Aku juga baca berita tersebut di mana Presiden Jokowi itu marah karena beberapa dana yang harusnya jadi dana untuk penyuluhan stunting tadi malah dialokasikan ke untuk perjalanan luar kota oleh para pejabat. Bahkan itu sampai ruginya sampai triliunan atau miliaran kalau nggak salah kalau udah baca. Jadi mungkin hal tersebut bisa, yang namanya penyuluhan atau pendidikan bisa dimulai dengan sesuatu yang sederhana seperti kata Bu Yuli tadi ya, mungkin pendidikan oleh anak-anak mahasiswa gizi yang mungkin bisa membuat program dari organisasi mereka, misalnya penyuluhan. Itu kan sifatnya tidak harus memakan biaya yang cukup besar. Tapi Feni, Eko dan juga pemirsa TVRI juga sebenarnya pemerintah melalui BKKBN itu juga mereka tuh punya penyuluh langsung ke desa-desa yang ikut mendampingi gitu ya, program-program yang terus digelakkan seperti Posyandu juga diberikan oleh pemerintah, dan memang ini tujuan utamanya itu adalah agar jangan sampai ya bayi-bayi tersebut tuh mengulangi terjadi gizi buruk itu ya, maksudnya jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu gitu. Kalau dari sekarang harapan dari Eko sendiri ini gimana kok? Kalau harapan pribadi terkait masalah stunting ini, tentunya pemerintah harus lebih giat lagi Kak. Benar apa yang dikatakan Kakak tadi bahwa pemerintah udah giat nih tentang masalah stunting. Tapi bukan hanya pemerintah sebenarnya, kita harus peduli terhadap lingkungan kita, tetangga kita. Karena banyak sekali hal itu terjadi terkadang di tetangga kita sendiri Kak. Jadi kita harus memiliki kesadaran itu sih Kak. Jiwa sosial kita tuh juga harus ditumbuhkan kepada diri kita dan juga ditumbuhkan kepada masa depan yang ada di Indonesia nantinya Kak. Gimana kalau Feni? Kalau aku bener Kak, mungkin aku nggak mau lari-lari ke pemerintah dulu, aku berkaca pada diri aku dulu. Kegiatan sosial atau menarik tentang isu sosial itu harus dari kitanya dulu. Bergerak dari kita dulu, baru meminta bantuan atau menyuluhkan kepada orang lain terkait stunting ini tadi. Nah, peran pemerintah sendiri itu lebih mungkin lebih memilih-milih pihak-pihak yang mungkin terkait penyelewengan tadi mungkin. Terus juga harus terjun langsung, benar-benar langsung sih Kak, menurut aku. Nggak cuma dari itu ya, seluruh lapisan masyarakat harus ikut terlibat dalam hal ini, karena mungkin tujuannya untuk menghapuskan mungkin butuh jangka waktu yang panjang, tapi mengurangi itu bisa dalam jangka pendek. Betul, setuju. Mengurangi itu sudah menjadi target yang paling utama gitu ya. Jangan sampai menambah gitu kan ya, harus mengurangi, jangan sampai hal-hal itu terjadi. Pesan-pesan buat teman-teman generasi milenial di sana, yang di luar sana ini gimana nih kok terkait stunting ini? Kalau dari Eko pribadi, pesan-pesannya buat teman-teman sekalian, tentunya kita generasi muda yang akan menjalankan tongkat estafet selanjutnya. Jadi ketika kita mau nikah nih Kak, kalau dari saran Eko, mungkin udah terpikir untuk kedepannya lebih dipikirkan lagi. Apa kita udah siap dengan masalah yang akan datang seperti itu. Dan juga kita harus memiliki rasa tanggung jawab pada diri kita. Karena dengan adanya rasa tanggung jawab, maka kita akan lebih baik untuk generasi berikutnya Kak. Itu kalau pesan-pesan dari Eko Kak. Yang paling utama ya, filter utama dulu ya, dari sebelum memulai berumah tangga gitu kan ya, memang itu yang harus dipikirkan jangka panjang, bukan hanya memikirkan jangka pendek saja gitu kan. Kalau Feni gimana nih pesan-pesan buat teman-teman? Kalau pesan-pesan mungkin nggak cuma untuk teman-teman di rumah aja, tapi seluruh masyarakat. Karena kita ini udah generasi yang maju, jangan pernah memberikan timeline pada kehidupan seseorang. Setuju. Karena mungkin dari beberapa orang sendiri yang terdesak mungkin di saat dirinya belum siap, mungkin hal itu yang menyebabkan salah satunya kurangnya pendidikan terhadap keluarga tadi, misalnya kayak kurangnya gizi atau segala macam. Mungkin hal yang bisa pesan aku untuk teman-teman sekalian adalah
sebelum melakukan sesuatu harap dipikir terlebih dahulu. Terus juga jangan pernah lelah untuk menambah ilmu. Karena seperti ini mungkin ada beberapa teman di luar sana yang mungkin belum tahu tentang stunting Pasti, itu. betul. Mungkin itu sih. Iya, maksudnya ajakan kita untuk bersosialisasi gitu ya, Eko dan juga Feni, karena ini bukan hanya tugas dari pemerintah saja, tetapi tugas dari kita semua. Singkat saja nih kesimpulan kita di sore hari ini kok. Jadi untuk kesimpulan bahwa stunting ini sangat penting kita pelajari Kak, karena ini berpengaruh untuk generasi kedepannya. Itu sih Kak kalau dari aku pribadi. Oke, dari Feni gimana? Mungkin kalau dari aku stunting ini sama berbahayanya dengan narkoba dan juga HIV, karena hal tersebut tidak bisa diobati. Mungkin itu sih. Oke, harus menjadi sebuah konsen bagi kita semua gitu ya, bagi seluruh masyarakat gitu ya, bukan hanya untuk kalangan pemerintah, tetapi kita semua kita harus perhatikan lingkungan kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, jangan sampai kita menjadi generasi penerus stunting ini ya. Kita sama-sama mengkampanyekan hal ini, bebas stunting pemirsa, agar kita bisa menjadi manusia yang lebih sehat dan lebih cerdas tentunya untuk kedepannya gitu. Terima kasih Feni, terima kasih juga Eko sudah berbagi kepada kita semua, sangat menginspirasi kalian ini sudah sadar akan stunting. Mudah-mudahan teman-teman pemirsa yang ada di rumah juga para generasi milenial bisa sama-sama untuk memberantas stunting ini. Dan demikian akhir perbincangan kami di Suara Sriwijaya hari ini. Saya Nada Nasyaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Windy and Friends, pandangan pertama. Lamaku memendam rasa di dada, mengagumi indahmu walau cerita. Tak dapat lagi ku ungkapkan, suku diam terpesona. Dan andai suatu hari kau jadi milikku, tak akan ku lepas diri. Bila waktu mengizinkan,